Indonesia adalah negara hukum. Istilah yang pastinya lo semua udah pada dengar dari dulu ya. Mulai dari Undang-Undang Dasar 45, Pancasila, hukum perdata, sampai hukum pidana. Belum lagi ketambahan produk hukum lainnya seperti peraturan pemerintah, peraturan menteri, dan masih banyak lagi peraturan lainnya. Iya, lupa belum nyapa. Hai Sobat Sona, gue Cynthia, balik lagi di konten Sobat Sona Harus Tahu. Pernah nggak sih kalian ngerosting hukum yang ada di negeri kita ini? Atau jangan-jangan hari-hari ngerosting mulu? Yang berat sebelah atau yang lainnya? Pernah kepikiran nggak buat update jurusan hukum? Siapa tahu salah satu dari lo yang nonton video ini kepengen memperbaiki sistem hukum yang chaos, berat sebelah atau sejenisnya. Gampang nggak sih kuliah hukum itu? Atau susah dan banyak tantangannya? Oke, sebelum masuk pembahasan, jangan lupa klik tombol like, subscribe, dan bunyikan channel notifikasinya. Dikutip dari hukumonline.com, secara definisi, hukum sendiri adalah himpunan peraturan yang bersifat memaksa dan dibuat oleh lembaga berwenang yang harus ditaati oleh masyarakat, dengan memuat ancaman hukuman apabila dilanggar. Sedangkan jurusan hukum adalah salah satu cabang ilmu yang mempelajari tentang segala aspek dari sistematika hukum yang berlaku pada satu daerah. Lalu, apa aja yang akan dipelajari kalau lo masuk jurusan hukum? Yang pertama, hukum perdata. Hukum perdata adalah cabang dari hukum yang mengatur hubungan antara individu atau entitas hukum yang berkenaan dengan hak, kewajiban, dan tanggung jawab mereka terhadap satu sama lain. Ini adalah bagian penting dari sistem hukum yang mempengaruhi kehidupan sehari-hari dan transaksi bisnis dalam masyarakat. Di berbagai negara, hukum perdata mungkin memiliki nama dan struktur yang berbeda, tetapi prinsip-prinsip dasarnya seringkali serupa. Jadi, prinsipnya ini meliputi subjek hukum, hak, dan kewajiban, kontrak, properti, tanggung jawab hukum, warisan dan wasiat, pernikahan dan perceraian, serta penyelesaian sengketa. Yang kedua, hukum pidana. Hukum pidana adalah hukum yang mengatur tentang pelanggaran-pelanggaran dan kejahatan-kejahatan terhadap kepentingan umum, serta perbuatan mana yang diancam dengan hukuman atau sanksi. Yang ketiga, hukum administrasi negara. Administrasi negara mempelajari tentang alur birokrasi yang berlaku pada suatu negara. Contohnya, KTP, tanah, dan lain-lain. Yang keempat, hukum tata negara. Hukum tata negara membahas tentang pokok dari peraturan yang berjalan di sebuah negara. Lebih spesifiknya lagi, nantinya lo akan mempelajari soal lembaga kenegaraan, konstitusi, sampai pembuatan undang-undang. Ngomongin tentang prospek kerjanya, seorang lulusan hukum apakah hanya bisa kerja jadi pengacara aja? Kayak Hotman Paris gitu misalnya? Jawabannya enggak. Peluang kamu bisa bermacam-macam seperti yang pertama, jaksa. Jaksa adalah pejabat yang bertugas dalam sistem peradilan di Indonesia dan negara-negara lainnya. Ia juga seorang profesional hukum yang memiliki gelar sarjana hukum pada saat mendaftar di kejaksaan. Memiliki usia minimal 18 tahun dan maksimalnya menyesuaikan jabatan yang dilamar, serta sehat secara jasmani dan rohani. Lalu ada jaksa penyidik. Tugasnya melakukan penyidikan atas suatu perkara yang telah ditingkatkan dari penyelidikan. Yang kedua, hakim. Hakim adalah seorang pejabat yang diberi kewenangan untuk mengadili, memutuskan perkara-perkara yang tidak bertanggung jawab, dan memimpin persidangan yang diatur dalam undang-undang. Tugas dari seorang hakim sendiri meliputi melaksanakan tugas kekuasaan kehakiman di daerah hukumnya, memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara yang diterimanya,
memimpin dan bertanggung jawab atas ketertiban dan kelancaran persidangan. Yang ketiga, pengacara. Tugas seorang pengacara diantaranya adalah memberikan nasihat hukum kepada klien mereka, mewakili klien dalam proses hukum dan sesuai dengan hukum, terlibat dalam penyelesaian sengketa di luar pengadilan seperti negosiasi, mediasi, atau arbitrase. Yang keempat, notaris dan PPAT. Notaris adalah pejabat umum yang berwenang untuk membuat akta otentik dan memiliki kewenangan lainnya sebagaimana dimaksud dalam undang-undang. Tugas seorang notaris diantaranya seperti membuat akta otentik seperti akta jual beli, akta hibah, akta wasiat, akta pendirian badan hukum, dan akta lainnya yang diatur dalam undang-undang. Menyimpan dan memelihara akta otentik yang telah dibuat. Sampel gaji pengacara. Diambil dari gajimu.com, pengacara yang belum ada pengalaman kerja akan menerima gaji mulai dari 4.700.000 sampai 11 juta. Sementara pekerja dengan 20 tahun pengalaman kerja mendapatkan gaji antara 6.600.000 hingga 31.600.000. Sampel gaji notaris. Diambil dari gajimu.com, notaris yang berpengalaman kerjanya kurang dari 5 tahun akan menerima gaji berkisar 4.300.000 sampai 4.700.000. Sementara pekerja dengan pengalaman kerja lebih dari 10 tahun bisa mendapatkan gaji di kisaran 6.800.000. Oke, itu tadi pembahasan mengenai jurusan hukum dari gue. Semoga informasi ini bermanfaat dan sampai jumpa di sesi Sobat Zona Harus Tahu selanjutnya.